Bismillahirrahmanirrahim. MBG makanan gizi gratis kita dukung, komen na medsos. Ditemong-temong no buruk da teu kabeh buruk unggal poe sadengehkeun tanu sok nyieun komen. Eta teh jatah budak lain jatah di dinya euy. Komen hungkul didaang ku manehna. Aya teh. Nyengsol tiungna teh da. Atuh tong diomekeun teh jadi kanyahoan. Diomekeun atuh jadi we kanyahoan. Mun keur ngaji mah ngaji we ulah sok ningalian gelang batur. Nya mah keur ngaji teh delek. Disiku babaturanna teh eta geulangna. Cek du disiku teh lain emas duble. Arek emas rek dublekeunna eukeurna atuh. Jelema ayeuna teh loba jelema anu gering mikiran batur. Batur nu dimutasi manehna diamputasi. Jangan begitu dong, PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Nah saya tak jadi kepala dinas, nah saya tak make jadi camat, nah saya tak jadi kabag, nah saya tak jadi kasih, ya berprestasi. Jangan kau iri dan dengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Paya ayuhal hadirun ittaqullah aqbilu dinal Islam fa innahu hakun wa ghayruhu dhalalun wa kufran. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Majalengka, seiring dengan doa dan harapan semoga Bapak sehat, Paus Yuswa berkah harta, terhindar dari musibah balai dunia dan akhirat. Yang kami hormati Bapak Sekda, yang terhormat para anggota dewan, yang kami hormati panitia penyelenggara hari jadi Kabupaten Majalengka yang ke-186, komunitas dadakan, Pak Camat, para kepala desa, hadirin yang berbahagia, mohon maaf, mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Wabil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talaga, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga, terima kasih atas kehadiran guru-guru kita bersama. Materi anu bade didugikeun singkat saja. Karena kata dokter saya tidak boleh kecapean. Dan yang kedua kata dokter jangan terlalu malam tidurnya. Jadi hapunten abdi mualami da saur dokter gitu. Pertama, tadi Qori sangat luar biasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang dibaca itu adalah diantaranya surah Al-Isra ayat pertama. Subhana. Subhana itu maf'ul mutlak takdiruhu sabahtu maha suci Allah. Apabila Bapak dan Ibu bertemu dengan ayat-ayat seperti ini, yang dikedepankan bukan hanya sekedar keilmuan, tetapi keimanan. Sekali deui, apabila bertemu dengan ayat seperti ini, yang dikedepankan bukan hanya sekedar keilmuan, tapi keimanan. Ari subhana teh maf'ul mutlak takdiruhu sabahtu maha suci.
Allah. Jadi ari nu maha suci teh Allah. Tah urang mah jalmi komodi rukman. Saya banyak kekurangan, saya banyak kehilapan, saya banyak kealpaan. Kita yakin kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sakali deui bade naukidan nu maha suci teh Allah. Urang mah jalma bener wae moal mungkin lain malaikat, salah wae lain setan. Ambil hikmah dari ayat tersebut. Pertama, tolong disucikan. Apa yang harus kita sucikan? Tentang jasmani. Ibu bapak yang mau melaksanakan ibadah umroh, sunnah mandi, bersiwak, sikat gigi, memotong rambut. Sunnah mohon maaf sekali lagi memotong kuku. Sunnah lagi ketika akan melaksanakan ibadah ihram diulang. 1 bersiwak, mandi, bersikat gigi dan lain sebagainya. Artinya apa? Islam itu sangat memperhatikan tentang kebersihan jasmani. Bahkan ketika mau melaksanakan sholat Jumat juga disunahkan untuk bermandi. Oleh karena itu tolong diamalkan. Makna dari kalimat subhana ma'ful mutlak takdiru sabahtu maha suci Allah. Artinya kita sucikan diri kita. Yang pertama jasmani. Singnyaah ka diri urang. Anadopatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Inna aibil makna harfu taukid innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta dan sangat senang kepada keindahan. Hayu tisarat ayeuna urang tembongkeun syiar agama Islam. Islam itu indah, Islam itu bersih, Islam itu wangi agar mereka simpati tidak antipati. Sok jaga kebersihan. Ulah ieu mah ari dalil aya di urang anadopatu minal iman. Ari dalil aya di urang innallaha yuhibbul mutatahhirin, tapi praktek aya di batur. Buang sampah pada tempatnya, punten ya ka ibu-ibu. Ulah sok aya nu ngagunuk-gunuk-gunukeun. Miceun sampah kawahangan. Buang sampah pada tempatnya, memeh bersih batin tah, bersih-bersih heula lahir atuh. Komo ka ibu-ibu menendah hapunten. Jujur laki-laki, masa saya harus pakai huruf qasam wallahi billahi tallahi. Laki-laki itu bahagia terus terang kalau suaminya wangi. Laki-laki itu bahagia kalau istrinya wangi. Sekali lagi, suami bahagia kalau istrinya wangi. Tapi kenapa ketika suami wangi kamu curiga? Are ka mana? Meni seungit-seungit teuing. Sing bersih, tuh tinggal di santriawati. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kan serasi indah kan dipandangna. Ya hampura ibu-ibu. Ini edukasi, ini contoh, ini uswah bahwa Islam itu bersih, rapi. Anda pergi haji, Anda umroh, lihat pada bersih. Baju abyad, warna putih, saubaini berlapis, tangan panjang, pakai peci, pakai sorban. Tok sing bersih jasmani. Memang hargaan batur teh hargaan diri sendiri. Karena tubuh ini punya hak untuk istirahat. Tubuh punya hak untuk makanan yang halal. Tubuh punya hak untuk makanan yang bergizi. Tubuh punya hak untuk olahraga. Tubuh juga punya hak sekali lagi untuk bersih. Gitu ya. Sing bararsi. Komo enjing dinten Kemis waktosna diange. Sing bersih luluran enjing-enjing teh. Mandi teh kuci haneut meh daki teh marolok. Jeung naik pak waktuna malam Jumaah kalaka durak-duruk. Waktuna dipake bau haseup. Matak salaki nguseup teh da didinya bau haseup. Spray teh ganti atuh King Coil. Ada King Coil, My Love, Emerald, Lady Rose, Bonita. Jadi salah kita sare tibra. Ieu mah sare spray urut sepanduk. Sing rapi ibu-ibu awas ya. Rapi. Ke kantor kita rapi, bersih, wangi. Ibu-ibu, khairun nisa iman idan nasarta ilaiha saratka. Standarisasi kriteria wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan. Nah, siapa yang memandang suami? Ulai mari kaluarti imah menigareuli siga bidadari ari yang haripan salaki siga kunti.
Ari kaluar ti imah geulis siga ratu, ari yang hareupan salaki ciga kan hantu. Ulah kitu geulis teh keur salaki. Di lipstik, yeuh rek sarete dilipen Ines. Mirabella nu 06 nu saya mah. 08 mah rada geuneuh. Diwedak rek sarete Wardah. Aya Wardah, Mustika Ratu, Garnir, Olay, Pons, Sari Pohaci, MS Glow aya 300 upami member mah. Eta geuning kiai meni apal kana kosmetik, inilah suami yang baik. Suami yang baik mah tidak hanya menyuruh cantik, belikan dong istri kosmetik. Ye, ari boga duit tina SPPD teh ye. Ari boga duit tina tukin, tina remon, tina lauk pauk, tina sertifikasi, meuli wedak yang pamajikan. Boro-boro ieu mah udud. Boga duit teh lain meuli wedak, kalakah meulian manuk. Bu, bersih jasmani ya. Anak-anak biasakan bersih, betul? Buang sampah pada tempat. Paham? Sing bersih jasmani. Yang kedua, yang dimaksud dengan subhana itu maf'ul mutlak takdiru sabatu maha suci Allah. Nah, hikmahnya ambil sucikan jasmani dan sucikan rohani. Ulah boga sifat iri dengki ujub takaburia jeung sum'ah ta eta. Penyakit hati tete. Paingan ada ulama yang berpesan kepada kita, ya jagalah hati karena hati ini lentara hidup ini. Ya jaga hati. Mun keur ngaji mah ngaji we ulah sok ningalian gelang batur. Nya keur ngaji teh delok. Di siku babaturanna teh eta geulangna. Cek du di siku teh lain emas duble. Arek emas rek duble keurna atuh. Jelema ayeuna teh loba jelema anu gering mikiran batur. Batur nu dimutasi manehna diamputasi. Jangan begitu dong. PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Nah saya tak jadi kepala dinas, nah saya tak make jadi camat, nah saya tak jadi kabag, nah saya tak jadi kasih, ya berprestasi. Jangan kau iri dan dengki. Kena meh kadengingan aya da aya. Jelema ayeuna mah kitu, batur dimutasi, dipromosi, manehna diamputasi. Tetangga meuli Pajero, manehna meuli Panadol, leng. Batur naik mobil anyar ke kantor, manehna naik ambulan desa. Jaga hati dari sifat iri dan dengki. Semua sama hamba Allah. Penceramah, pendengar, semua sama pencari ilmu. Penceramah, pendengar, semua sama hamba Allah. Tidak ada perbedaan di antara kita karena kita semua sama-sama pencari ilmu. Ngetak ulah sombong ku ilmu. Ya, da ilmu teh saeutik sewang. Di bidang kedokteran ada dokter mata. Ada dokter telinga, THT, ada dokter mulut, ada dokter gigi, ada dokter kulit, ada dokter jantung, ada neurologi, ada lagi dokter ortopedi, ada lagi mohon maaf dokter spesialis bedah digestif, ada dokter anak. Tuh, ya. Betul? Dalam tubuh kita berbagai ilmu. Tak ulah sombong meni asapang pinterna. Mun teu aya akang mah moal tiasa, meni kitu. Sarua KBG ilmu masa etik sewang. Betul tidak? Ayeuna dokter gigi pelebah budug mah anger we ka dokter kulit. Ayeuna dokter kulit pelebah anakna ngajuru mah ka dokter kandungan atuh teu dibedel sorangan. Matak saling menghormati, saling menghargai, bukan saling mencaci dan saling menjatuhkan. Profesi kita boleh sama ASN, tapi demi Allah rezeki kita berbeda. Mengapa kita harus iri dan dengki dengan milik rezeki yang dipimiliku batur? Boro-boro jeung batur, jeung dulur ge saidung sabapa milik mah beda, bener teu? Jadi kalau di kantor ada teman kita yang maju di bidang bisnis, di kantor ada yang maju di bidang mohon maaf akademis, di kantor ada yang maju di bidang ilmu, jadikan dong motivasi, jangan kau jadikan iri dan dengki. Kitu tah ieu jaga hate. Ulah sombong ku ilmu, da ilmu teh saalit sewang. Nu kadua ulah sombong ku harta. Sanajan loba ge emasna da maot mah moal dipake. Ibu boga gengge, boga anting, boga liontin, begitu maot teh emas teh ku ahli waris, ku anak jeung ku salaki. Ku salaki na teh dipake emas kawin teh.
Kawin teh jeung babaturanana nu sok nyamper senam. Mata kula sarombong ya dangke mah ku salaki teh dipake kawin. Kawin teh jeung babaturanana anu di grup WA. Pertemanan yang menyakitkan. Termasuk laki-laki sanajan boga Pajero, boga Fortuner, boga Velfire, kendaraan terakhir mah anger we keranda pasaran. San ngadenge nu beunghar maot ka makam naik ereking. Manya ke makam seng. Sanajan ayeuna jabatan naluhur jadi pengusaha, jadi penguasa, begitu maut masa idah laki-laki, mohon maaf beda dengan masa idah perempuan. Apabila suami meninggal masa idah perempuan 4 bulan 10 hari, beres teh idah, pamajikan teh kawin deui. Kawin teh jeung ajudanana. Mata kula sok sombong sia. Engke mah dikawin teh pamajikan teh ku ajudanana. Mata KBG sarua hamba Allah ya. Punten kepala dinas. Sami urang mah sama hamba Allah tak ieu jaga hate ulah boga sifat iri jeung dengki. Syukuri we nikmati jalani apa yang ada karena hidup adalah anugerah. Hidup ini perjalanan bukan perbandingan. Mata wanita yang baik teh diantaranya apabila diberi bersyukur. Biar tangan ibu mohon maaf suaminya kotor. Tangan ibu mohon maaf suami ibu tangannya kotor kuleutak keuna naon. Boga salaki leungeunna kotor ku minyak teu naon. Boga salaki leungeunna kotor mohon maaf yeuh ku cet teu naon, ku adukan teu naon. Biar tangannya kotor, yang penting rezekinya halal daripada tangannya bersih tapi rezekinya kotor. Leungeunna bersih, pagawean ngadepo. Top up dana we top up dana. Kena slot. Aya nu gelo di penta nomor. Cek nu gelo teh pugu aing ge korban slot. Biar suami ibu ke kantor jalan kaki yang penting mendapat ridho ilahi daripada ke kantor naik Mercy tapi hasil korupsi. Dan bahagia mah bukan hanya sekedar di materi tetapi bahagia itu adanya di hati. Sanajan daang jeung teri cai teh nu kamari bari basi, tapi hatiku happy kalau suami tidak ke lain hati. Sanajan tiung Zoya mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba, sawah lega, anger we batin kasiksa. Sarege teu tibra nyagena kasur busa, daang ge teu mirasa nyage jeung lauk nila bari cai aqua gelas pisensa. Sabab ngadenge beja salaki kagoda kurandang orah derupa. Bu, ulah senang luplap kumaha ieu teh. Bu, sekali lagi jaga hati dari sifat iri dan dengki, dari ujub, riya dan takabur. Itu maknanya. Yang kedua materi yang saya sampaikan tentang persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Tanggal 1 Ramadan kita menunggu pengumuman dalam hal ini Menteri Agama, kita tunggu kapan jatuh tanggal 1 Ramadan. Yang saya sampaikan tata cara pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan sunnah. Karena ibadah itu akan bernilai pahala apabila ittiba bis sunnah. Pahala ibadah itu akan bernilai di hadapan Allah apabila berdasarkan ilmu. Ibadah itu akan bernilai apabila ikhlas. Itu 3 patokan. 1 ittiba bis sunnah, yang kedua berdasarkan ilmu, yang ketiga ikhlas. Insya Allah amal ibadah akan diterima. Saya sampaikan tentang sholat sunnah tatau atau taraweh populer di negara kita.
Ada yang berpendapat 11 itu hadis dari An Aisyah radhiyallahu an. Ada yang 23, silakan. Semua sanad dan dalilnya ada. Anu teu aya dalilna, anu teu taraweh. Ya. Dina kitab Durrah, dina kitab Riyad, dina kitab Kifayatul Akhyar, hendaklah engkau sabar dalam ibadah. Jadi ibadah teh kudu sabar. Lamun badan taraweh teh kedah sabar. Makmum tidak boleh mendahului imam. Itu tolong dicatat. Makmum tidak boleh mendahului imam. Sing sabar. Tak ayeuna teh seueur jalmi anu teu sabar dina ibadah. Di mana bade taraweh teh sok tatanya imam. Saha imamna? Ustad eta lila moal kadinya urang mah lila cenah. Ulah sok kitu ieu hari taraweh mah taraweh ulah sok tatanya imam. Termasuk dina salat Jumat tatanya khotibna saha? Ustad eta sok panjang tong di dieu lila cenah. Jangan begitu, sing sabar dina ibadah. Nah, silakan Anda salat sunnah tarawih. Ada lagi tambahan salat sunnah witir. Witir 1, 3, 5 silakan. Tapi populer di negara kita adalah 3. Tidur, sahur. Nih, saya bahas tentang sahur. Inna aibil makna harfu taukid innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan sholawat kepada orang yang makan sahur. As-sahur barokah. Dalam sahur itu ada keberkahan. Sunnah makan sahur itu diakhirkan. Tolong santri dicatat. Sunnah makan sahur diakhirkan. Kalau subuh taruh 4:30. Bolehkah makan sahur jam 4? Sangat bagus. Kenapa? Agar tidak terlalu lama menunggu subuh. Ya mah jam 2 tos tuang. Ayo tos tuang teh kemana? Atuh bobo. Setelah tidur dia nyenyak karena perutnya kenyang. Sholat subuh kesiangan. Tapi kalau seandainya makan sahurnya diatur, diakhirkan, mendekati kepada subuh, jadi kita tidak terlalu lama menunggu sholat subuh. Agar subuhnya berjamaah, agar subuhnya awal waktu di masjid. Tong wengi teuing, ya ari imam teh. Jam 2, harudang geura dahar. Tinggal teh jam 2 ari ka mana geus dahar coba. Sare deui ngadagoan subuh nonton TV. Lain nonton TV kalau ka TV nu nonton urang da sarena kursi. Sunnah makan sahur diakhirkan. Jadi sekali lagi sunnah makan sahur diakhirkan. Apa yang dimakan? Kita kaji berdasarkan ilmu. Ramadan itu artinya terik matahari yang panas. Kalau sahur yang dimakan oleh Nabi, sahabat Nabi, dan orang-orang yang berilmu yang mengandung air. Agar tidak dehidrasi, agar tidak kekurangan cairan. Beda dengan berbuka. Sahur hendaklah yang mengandung air. Agar kita tidak dehidrasi. Berinovasi atau makanan teh. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal. Thayyib di sini maknanya bukan baik tapi bergizi. Kenapa? Karena baik belum tentu bergizi, tapi kalau bergizi pasti baik. Ibu-ibu tolong kalau sahur teh nu bergizi, sayuran, buah-buahan. Sop iga, make brokoli, sosis, wortel, telur puyuh, sop nila, sop gurame, gitu dinikmati atuh. Ya mah sahur teh SMS, sarimi make sangu. Atuh da itu karbohidrat, ya karbohidrat leuleus, mih mah jam 8 teh. Ningali cucungu ke ciga korma. Teresep kanu kitu teh. Sok aya jelema beunghar tapi ngekrek imit-amit aing. Sawah lega, hektaran, duit miliaran, kontrakan di mana-mana, ai sahur jeung tu umpeda. Batur wiridan si eta gagaro imit-amit aing. Nu bergizi makanan teh. Bibir amucuy, wedak kanel, emas leuncem, ari budak daang jeung cai baso. Bergizi, sayuran, buah-buahan, watini wa zaitun, demi buah tin dan zaitun. Sahur begitu yang mengandung air agar tidak dehidrasi, agar tidak kekurangan cairan. Sahur itu penuh dengan keberkahan. Makan, minum, silakan walaupun dengan seteguk air. Jangan lupa sholat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya majikan teh bapak adan, lain komat. Pak, sholat teh berjamaah atau awal waktu di masjid.
keutamaan salat berjamaah itu satu, dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, diberkahkan harta. Yang keempat, terhindar dari balai dunia dan akhirat. Yang kelima, barkun, catatan akan, mohon maaf, diterima dari tangan yang kanan. Bapak, setiap langkah yang diayunkan ke masjid mendapatkan rahmah. Pulang dari masjid wal maghfirah, terampuni dosa. Tapi ada satu catatan, bahwa salat berjamaah mengakibatkan satu di antaranya terkabul doa. Buru gerak ke masjid berjamaah awal waktu. Cek salaki nate ngarti, orang oge nyaho. Tapi kudu ngarti we atuh ka salaki, yen salaki teh asam urat. Jadi saya tambah asam urat teh unggal adaan. Ari ka masjid asam urat ai disampeun nguseup lumpat. Berangkat ke masjid, berwudu di rumah. Berwudu di mana? Di rumah. Ini sahur, ini tentang puasa. Sahur sunnah diakhirkan. Makanan yang dimakan yang mengandung air agar kita tidak dehidrasi. Salat berjamaah. Sunnah berwudu di rumah, menghadap kiblat. Barang siapa yang setelah berwudu dia membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, 8 pintu surga terbuka. Pakaian disesuaikan yang rapih. Yang rapih, yang sopan. Fa innallaha hakun, berhadapan dengan Allah lebih berhak daripada berhadapan dengan manusia. Sing rapih pakaian teh ka masjid. Dan sunnah pergi ke masjid adalah jalan kaki. Laksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Demi Allah, 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh lebih baik, lebih bagus, lebih indah daripada dunia dan seluruh isinya. Itu baru sholat sunnahnya, apalagi sholat fardunya. Bagaimana siangnya akan baik, bagaimana sorenya akan baik, bagaimana malamnya akan baik kalau subuhnya tidak baik. Pembeda di antara kelompok munafik dengan muslim yang sejati, lihat 2 sholat, yaitu isya dan subuh. Apabila isya dia sholatnya berjamaah, sungguh dia telah melaksanakan 1/3 sholat malam. Apabila dia melaksanakan sholat subuhnya berjamaah, 1/3 malam. Apabila isya dan subuhnya dia berjamaah, sungguh seperti melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Itu sudah jelas kok hadisnya. Tapi apabila Anda isya tidak berjamaah, subuh Anda tidak berjamaah tanpa uzur syar'i, termasuk kelompok orang munafik. Dengekeun tanu taraka masjid. Orang yang subuh dan isyanya tidak suka ke masjid tanpa uzur syar'i, termasuk kelompok orang munafik. Subuh berjamaah ke masjid, suami suruh ke masjid. Yo, ari ka masjid teh sorangan-sorangan, nek rame-rame dianteurkeun. Ke masjid itu sendiri-sendiri kan? Oh, saya tambah ka masjid teh hayang dianteurkeun rame-rame atuh da maot ngaranna anu kitu mah. Ke masjid itu sampai tua, jangan menunggu tua. Sholat sekarang di belakang imam, sebelum nanti disolatkan di depan imam. Ini ada hubungan dengan Isra dan Mi'raj. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik, lebih indah, lebih bagus daripada dunia dan seluruh isinya. Anda pengen Velfire, Anda pengen Mercy 2 pintu, Anda pengen BMW yang ada sunroof, tapi Anda kok meninggalkan subuh yang lebih bagus daripada apa yang saya sebutkan? Berjamaah subuh. Berangkat qobliyah subuh. Beres sholat subuh berjamaah. Jangan lupa baca zikir setelah sholat fardu, karena itu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Kenapa kita beres sholat tadi membaca istighfar? Saya tadi isya juga sama berjamaah, maghrib juga kita sama berjamaah. Walaupun saya sedang dalam safar, saya ada rukhsah boleh untuk melaksanakan sholat di jamaah atau di qashar. Usolli fardhu dhuhri rakaataini qashran majmu'an ilahil asru. Adaan imaman makmuman atau munfarid atau berjamaah. Boleh saya sholatnya asar dan duhur disatukan? Boleh, karena saya sedang safar. Bolehkah isya dan maghribnya disatukan? Boleh, karena sedang safar. Tapi tetap saya berjamaah karena padilahnya lebih utama. Bapak mohon maaf, setelah sholat kita baca zikir. Kenapa beres sholat membaca istighfar? Tadi saya pas makmum, imam beres sholat membaca istighfar. Memang itu yang dicontohkan oleh Nabi. Kenapa beres sholat kita membaca istighfar? Bisi dina waktu sholat ada kekurangan, baik rukun, wajib, dan sunnah, disempurnakanlah dengan membaca istighfar. Gitu hari beres sholat baca istighfar. Ima beres sholat lumu kena meneremut. Nu ditinggali film azab, hari kalakuan azaben. Ainu beres sholat nyeun status cetrek.
Alhamdulillah maghribnya lancar. Nanti irah maghrib macet atuh ya teh. Saya tama segala rupa teh dijieun status weh. Ayeuna ge statusna teh rajaban dulu ya. Mit amit aing aya da aya dilipen jelemana teh. Baca istighfar, beres salat, berzikir. Laksanakan salat sunnah isyraq. Apabila tidak tiba waktu suruh, laksanakan salat sunnah isyraq. Tapi jangan lupa ada amalan. Nah, ada yang bertanya begini. Kenapa beres salat subuh tidak ada salat sunnah ba'diyah? Anda baca dalam berbagai literatur yang ditulis oleh para alim ulama, yang ditulis oleh para alim ulama, yang ada dalam hadis-hadis sahih, baik dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, baik di dalam kitab Sahih Muslim atau Imam Abu Daud Nasai dan Imam Tirmizi. Kenapa beres sholat subuh tidak ada ba'diyah? Karena ada amalan yang luar biasa, yaitu membaca zikir di pagi hari. Ini tolong nih Pak Camat, Pak Kades, Kepala Dinas, yang terhormat anggota Dewan dari fraksi manapun, baca zikir di pagi hari. Karena zikir di pagi-pagi hari itu, mohon maaf, junnah, perisai, tameng. Apa yang dibaca? Pertama ayat kursi 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali. Kalau pagi asbahna, kalau sore amsayna. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Subhanallah wa bihamdihi 100, astagfirullah wa atubu ilaihi 100, la ilaha illallah. Mohon maaf, ada yang 100 apabila Anda waktu senggang. Tapi Anda tidak senggang, silakan 10 kali saja. Ada doanya, Allahumma apini fi badani, Allahumma apini fi sam'i, Allahumma apini fi basori, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta 3 kali. Ada lagi doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami rezeki yang baik, amalan yang diterima dan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana tidak? Ini sunnah orang yang sering lupakan. Itu manfaat baca zikir di pagi hari, sunnah, tameng, harta terpelihara, anak terpelihara, tubuh terpelihara, terhindar dari sengatan binatang, baik ular kobra ataupun kalajengking atau musibah-musibah yang lain. Kenapa Anda tidak mengamalkan? Padahal Rasul memberikan contoh. Mengapa kita tidak membaca? Padahal sahabat Nabi semua membaca. Itu tolong diamalkan zikir di pagi hari. Ada lagi zikir di petang, amsaena. Bedanya cuman itu. Ima isuk-isuk teh udud deui we udud. Timpa kopi gudai tong dikocek. Kopi tong dikocek. Zikir di pagi hari. Bekerja pangtas sirupil ardi, bekerja. Multiprofesi kok. Mengapa Nabi, mohon maaf Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Ibu anggota Dewan, para Pak Kadis, Pak Kepala Dinas Kesehatan begini. Mengapa Nabi sukses? Satu, Nabi dibantu oleh pengusaha. Siapa? Utsman bin Affan. Siapa lagi? Ada sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk ke surga. Namanya Abdurrahman bin Auf. Nasorubkeun hartana jidalan anu dipikari doku Allah. Kehebatan Abdurrahman bin Auf begini. Ada yang datang, wahai sahabatku, saya mau menjual kurma. Kenapa dijual? Saya mau jual kurma, ya saya beli. Tapi ada catatan, kurma saya busuk. Tidak apa-apa, saya beli kurma yang busuk dengan harga yang pantas. Karena dia punya keyakinan berniaga yang tidak akan rugi, hanya satu, berniaga dengan Allah. Rizki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Kurma yang busuk tersebut dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga yang pantas. 10 hari kemudian ada pengusaha dari Yaman yang mencari kurma yang busuk untuk obat. Berapa yang terjadi? Ada yang berpendapat 10 kali lipat keuntungan dari Abdurrahman bin Auf. Astagfirullahaladzim, tukang sontak. Bu,
Bu, yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf itu punya keuntungan lagi karena dibeli dari pengusaha dari Yaman. Jadi berniaga yang tidak akan rugi itu hanya satu kok, berniaga dengan Allah. Rizki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Sempurnakan dengan ikhtiar. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi kan, kiwamud dunya bi arbaati Asia. Tegaknya dunia itu diantaranya dengan hartanya orang kaya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Dari harta kita ini ada hak orang lain. Muzaki, orang-orang yang mengeluarkan zakat. Zakat waktu na zakat mah. Ya marek di zakatan moal pare, moal nek didaang jeung jaramina. Waktuna sholat Jumaah aya koropak lain dieusian kala kasare nunutan. Koropak jauh bentak. Jeung ari zakatnya kan 1.025.000 kan? Zakat mal ya 2,5%. Betul tidak? Kalau 2 juta berarti 50.000. Artinya harus ada persesuaian sedekah teh. Kalau besok Bapak sholat Jumaah, mohon maaf, kepala dinas sedekah nya kudu beda atuh jeung kasih jeung kabid. Manya aya kasih 50.000 ari kepala dinas 10.000 teu sesuai jeung jabatan. Kudu aya sesuaina atuh, manya kepala dinas 5.000. Mit amit ka era. Malah aya koropak teh nunutan sare. Harus ada persesuaian. Jadi kenapa Nabi sukses dibantu oleh pengusaha? Dibantu lagi oleh politisi seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dibantu lagi oleh Umar bin Khattab. Oleh karena itu di sini ada politisi dari berbagai fraksi. Bu, kita dukung regulasinya, perdanya, perbubnya di tangan Bapak dan di tangan Ibu. Mata kurang doakeun ye pamimpin-pamimpin teh. Mudah-mudahan atuh kapilih deui tahun payun teh. Amin. Lain saukur di kabupaten atau provinsi ibunya didoakan nasional atau ibu teh doakan amin atau ibu teh tak ye pamimpin anu istiqomah teh ulah teu carakeun hayangna mending blusukan ari geus jadi mah nuju rapat kita bisa dihubungi henteu ieu mah nu hadir mah bager ieu mah balager insyaallah. Anu kungsi mere tiung ka ibu teh apa ieu aya di dieu ayeuna teh. Aya anu harita aya merekan coblos geuningan. Ya. Ada lagi dengan apa? Satu dengan ekonominya, yang kedua dengan regulasinya, yang ketiga ada lagi dengan ilmunya. Para asatid, ustadzah, qori, mubalik, mufassir dan mufassirah. Dan yang terakhir dengan doanya. Tak ibu teh doakeun. Doakeun sing sehat sing panjang umur. Dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke sing kondusif. Doanya ulah kieu. Baud we teu nanya gara-gara PKH. Gara-gara bansos. Gara-gara BLT. Poe Sabtu batur masalah 800 pos giro. Di manena ngariung di pasrona teu kabagean. Kenapa ibu tidak dapat? Kenapa bapak tidak dapat? Jangan berburuk sangka. Bisa jadi terindikasi KTP-nya kena judi online. KTP-nya terindikasi kena pinjol. Sehingga bantuannya mohon maaf ditutup karena disalahgunakan pemanfaatannya. Betul tidak? Tak kitu ulah komen aing mah hayo mah kopi kakak jeung KTP ari menang henteu aing mah cenah. Bisa jadi KTP-na dipake pinjol teteh. Lain seuri ya istighfar. Ulah sok buruk sangka. Doakeun atuh tahun ayeuna teu atuh tahun hareup. Insyaallah PKH bansos dan bantuan lainnya Februari cair kemarin na TV ningali. Da di mah bingung atuh da ka ibu mah. Ibu mah ari ngadoa hayang beunghar ka Allah teh ari pas didata ku pagawe desa hayang miskin pan bingung. Saruhana ta jeung nu gigireun aya da jelemana teh.
Bu, jangan lupa ya, tadi zikir pagi ya. Nah, bekerja multiprofesi. Santri tolong didengar nih. Nabi Adam petani ya? Iya. Nabi Idris? Nabi Idris penjahit. Nabi Daud pandai besi. Nabi Muhammad pedagang. Siti Khadijah pedagang. Utsman bin Affan pedagang. Abdurrahman bin Auf pedagang. Coba diulang. Nabi Adam petani. Nabi Idris pandai besi. Nabi Idris penjahit. Nabi Daud pandai besi. Nabi Muhammad pedagang. Artinya apa? Anda baca di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Wal takum minkum. Minkum ini aibil makna lil tabid dan lil bayan. Profesi mubalik fardu kifayah. Profesi qori fardu kifayah. Keluaran pasantren ulah sadayana jadi qori. Ulah sadayana jadi qori'ah. Harus multiprofesi. Anda berhak untuk masuk akabri jalur prestasi. Begitu. Kudu aya nu jadi akabri. Masuk akpol jalur prestasi, masuk kedokteran jalur prestasi. Didoakeun sing aya nu jadi dokter. Ya harus, apalagi dokter kandungan, kritikal dan esensial. Karena itu menyangkut tentang keperempuan. Jadi kudu dibuka cakrawala teh. Islam itu harus menguasai berbagai lini. Kudu aya nu jadi dokter, Neng. Ya. Dokter kandungan. Didoakeun sing jadi akpol. KBP ajun komisaris besar, Kapolres, apal jurumiyah, apal imriti, apal matan bina, bagus. Gitu atuh, dikuasai semua profesi teh. Ya, kabeh ayeuna jadi ajengan. Lamun gering kumaha engke eueuh dokter. Coba rek kumaha rek ngajuru. Nya dibetot make es bomboannya. Lain seuri, sakola saya teh prestasi. Paham apa yang saya sampaikan? Jadi keluaran pesantren teh kudu aya nu jadi akpol, aya nu jadi akabri, aya nu jadi dokter, aya nu jadi pengusaha, ada yang jadi petani. Apalagi program pemerintah ketahanan pangan kita dukung, sekolah rakyat kita dukung. MBG makanan gizi gratis kita dukung, komen na medsos. Ditemong-temong no buruk da teu kabeh buruk unggal poe sadengehkeun tanu sok nyieun komen. Eta teh jatah budak lain jatah di dinya euy. Omen hungkul di daang ku manehna. Aya teh. Nyengsol tiungna teh da. Atuh tong diomekeun teh jadi kanyahoan. Diomekeun atuh jadi we kanyahoan. Di urang mah kitu. Neng. Kudu aya nu jadi pilot karena Khodimul Haramain, pelayan dua kota suci. Pilotnya harus muslim dong kalau ke Mekah. Pilotnya harus muslim dong kalau ke Madinah. Begitu. Indung umroh, bapak umroh, pilotna anak nangis di supiran ku budak. Urang mah umroh teh. Ayeuna kabeh jadi kiai, kabeh jadi dokter, eueuh pilot, rek umroh kumaha teh? Hah? Didorong kapal make parasetamol atuh da moal maju teh. Pak Kadis, kupingkeun. Kudu aya nu jadi dokter. Kudu aya nu jadi pilot da Pak Kadis umroh make amoksilinnya. Tuh kudu dibuka cakrawala teh. Santri dengerin, dunia ini perlu prestasi bukan halusinasi. Katakan tidak sama narkoba, betul tidak? Narkoba no, narkoba bala-bala halal tama. Neng, oplosan, kokosan, haseum ge halal. Tawuran, ta'aruf, gitu, belajar. Ya Bu ya, kerja, tani. Sok usaha, sadayana we bergerak. Tapi kalau saya sampaikan, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, Pak Kepala Dinas, Ibu Anggota Dewan, ada satu kesamaan semua Nabi, mengembala kambing dan domba. Nabi Adam sama mengembala kambing dan domba. Nabi Muhammad, Nabi terakhir, semua Nabi dalam sejarah kebudayaan Islam mengembala kambing dan domba. Tete ngingu domba jeung mete sunnah tete.
Mesti buka wawasan. Oh, mengembala teh luar biasa. Dilakukan oleh semua nabi-nabi Allah. Tak ulah sok gengsi, ya ngarit nges. Matak ya hampura. Ibu-ibu lain peda kuring lalakinya. Sing karunya ya kasalaki. Salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Balik di kebon ge ngarit. Padahal capek, hujan dordar, angin gelap. Mun aya maju kutna laja darek mesen ya teh da eueuh. Otak ini teh kalamping. Lain peda kuring lalaki. Sing karunya kasalaki. Lalaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Batur maminggu teh pere manehna mah anger we ka kebon. Lamun aya lalaki ngarokok, lamun aya lalaki hampura keur ngopi, bukan sedang menikmati sebatang rokok dan secangkir kopi, tapi di balik itu sedang memikirkanmu agar kamu lebih bahagia. Tapi untuk laki-laki, di balik suksesmu jadi pejabat ada doa istri. Satu kata malam ini untuk Bapak, tolong jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Jangan tinggalkan yang tulus demi yang mulus. Si ibu namanya asa dipangmenangkeun sebel aing ada. Sok ayanya lalaki katinggalan duit mah bisa nginjem ka babaturan tapi katinggalan HP. Aduh deg-deganana eta ya Allah ya Karim. Leuwih reuwas. Muriang paranas tiris di kantor teh. Lain katinggalan duit mah gampang ya katinggalan HP. Da nyaeta dina HP-na teh kitulah pokona mah. Aya kata-katana teh kieu sedang apa? Di mana? Lagi ngapain? Sudah makan belum? Statusna teh anu red. Aya nu balik kantor teh yo hampura ka warung heula, lain meuli kopi, hapus pesan sebelum pulang. Aduh. Cek dina hatena teh aku banget gitu loh. Ibu dan Bapak, itu sajalah yang saya sampaikan. Mohon maaf Pak Wakil Bupati, karena besok adalah hari Kamis, kita adalah Khodimul Ummah, kita pelayan masyarakat. Satu hal kata pamungkas dari pengajian malam ini, jangan berhenti berbuat baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu amalan mana yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Kang Kiai anu parantos masihan tausiah na mudah-mudahan tangtosna aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Simkuring anu nyandak acara tangtos dan seueur kalpatan hapunten tina sagala kalepatanana. Hatur nuhun tina sagala perhatosanana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat, serba komentar, serba menilai. Ada program bagus, dikomentari, ada bantuan datang, diperdebatkan, ada kebaikan berjalan, malah dicari-cari kekurangannya. Padahal, tidak semua yang kita lihat itu harus kita komentari. Apalagi kalau itu bukan hak kita, seperti bantuan makanan bergizi untuk anak-anak, itu hak mereka. Jangan sampai yang bukan jatah kita, justru kita ributkan. Kadang kita terlalu sibuk mengomentari, sampai lupa bersyukur. Saudaraku, hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling banyak berbuat. Kalau memang ada yang kurang,
perbaiki dengan cara baik. Kalau memang ada yang bagus, dukung dengan hati yang bersih. Jangan semuanya dipenuhi iri dan dengki, karena iri dan dengki itu merusak hati. Saudaraku, hari ini kita diingatkan oleh Allah dengan kalimat Subhanallah, Maha Suci Allah. Artinya apa? Kita diajak untuk menyucikan diri, bukan hanya jasmani, tapi juga rohani. Yang pertama, jasmani. Islam mengajarkan kita untuk bersih, mandi, sikat gigi, memotong kuku, berpakaian rapi, berwangi-wangian. Kenapa? Karena Islam itu indah, Islam itu bersih, Islam itu wangi. Ketika kita tampil bersih, orang akan simpati, bukan antipati. Saudaraku, jangan anggap sepele kebersihan, karena kebersihan itu bagian dari iman. Rumah bersih, lingkungan bersih, masjid bersih, buang sampah pada tempatnya. Hal sederhana, tapi sering diabaikan. Saudaraku, yang kedua, rohani. Ini yang lebih penting, karena banyak orang bersih secara fisik, tapi hatinya kotor. Penyakit hati itu banyak. Iri, dengki, sombong, ria. Dan ini lebih berbahaya, karena tidak terlihat, tapi merusak kehidupan. Saudaraku, hari ini kita sering melihat teman naik jabatan. Kita iri, tetangga beli mobil, kita dengki, orang sukses. Kita tidak suka. Padahal, rezeki itu sudah diatur oleh Allah, tidak akan tertukar. Kalau bukan rezeki kita, tidak akan kita dapatkan. Kalau memang rezeki kita, tidak akan tertukar. Maka untuk apa iri? Saudaraku, jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena hidup ini bukan perlombaan antar manusia, tapi perjalanan menuju Allah. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Saudaraku, ada orang sukses di dunia usaha, ada yang sukses di akademik, ada yang sukses di pemerintahan, ada yang sukses di pertanian. Semua itu baik, selama halal. Jadikan keberhasilan orang lain sebagai motivasi, bukan sebagai alasan untuk iri. Saudaraku, kita juga diingatkan, jangan sombong dengan harta, karena harta itu tidak dibawa mati. Emas, mobil, rumah, semuanya akan ditinggalkan. Yang kita bawa hanyalah amal. Bahkan kendaraan terakhir kita bukan mobil mewah, tapi keranda. Maka jangan sombong. Saudaraku, lebih baik hidup sederhana, tapi hati tenang, daripada hidup mewah, tapi hati gelisah. Lebih baik suami bekerja keras dengan hasil halal, meskipun sederhana, daripada terlihat sukses, tapi hasilnya haram, karena yang penting bukan banyaknya, tapi keberkahannya. Saudaraku, kebahagiaan itu bukan di harta, kebahagiaan itu di hati. Ada orang makan sederhana, tapi bahagia. Ada orang hidup mewah, tapi gelisah. Kenapa? Karena hati tidak dijaga. Saudaraku, maka jagalah hati, jangan iri, jangan dengki, jangan sombong, karena hati yang bersih akan membawa hidup yang tenang. Saudaraku, sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Mari kita persiapkan diri. Ibadah itu ada 3 syarat. Pertama, sesuai sunnah. Kedua, berdasarkan ilmu. Ketiga, ikhlas karena Allah. Kalau 3 ini terpenuhi, insya Allah ibadah kita diterima. Saudaraku, dalam puasa ada sahur, dan sahur itu penuh berkah. Sunnahnya diakhirkan. Makanlah yang bergizi, yang mengandung air, agar kuat menjalani puasa. Jangan asal kenyang, tapi pikirkan kesehatan. Saudaraku, jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah. Karena itu pembeda antara orang beriman dan orang yang lalai. Subuh berjamaah itu luar biasa. Setiap langkah ke masjid dihitung pahala. Setiap pulang dihapus dosa. Saudaraku, setelah subuh, jangan lupa zikir. Karena zikir pagi itu pelindung. Melindungi diri, melindungi keluarga, melindungi harta. Tapi sering kita abaikan. Lebih sibuk dengan handphone daripada dengan zikir. Saudaraku, kita juga harus bekerja. Islam tidak melarang kita sukses dunia. Justru kita diajarkan untuk berusaha. Para nabi pun bekerja. Ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang pandai besi. Artinya, bekerja itu mulia. Jangan malas. Jangan hanya berharap bantuan, berusaha, berdoa, dan bertawakal. Saudaraku, negeri ini akan kuat kalau semua berperan. Ada yang kuat di ekonomi, ada yang kuat di ilmu, ada yang kuat di pemerintahan, ada yang kuat di dakwah. Semua saling melengkapi.
bukan saling menjatuhkan, saudaraku. Dan satu pesan penting, jangan berhenti berbuat baik. Karena kita tidak tahu amal mana yang akan membawa kita ke surga. Mungkin bukan yang besar, tapi yang ikhlas. Mungkin bukan yang terlihat, tapi yang tulus. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita perbaiki diri, jaga hati, perbaiki ibadah, perbanyak kebaikan. Semoga Allah menerima amal kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.